Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Bayi Goib tahun 2018. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali komandan polisi yang menyelidiki kasus penumbangan di sebuah rumah. Air kehidupan berceceran dan inilah korbannya. Korban laki-laki ini tulangnya remuk, Pak. Seorang ciwi nangis ditemukan. Ia sangat trauma hingga akhirnya ngedor dirinya sendiri. Film pun dimulai. Pindah ke pasutri bernama Rafa dan Farah yang merayakan anniversary mereka. Rafa memberikan kalung, sementara Farah mengabarkan jika aku hamil. I'm gonna be a dad, man. Yeah. Keesokan harinya, Rafa dinyatakan menang proyek lelang konstruksi. Tentu, Ronald sebagai pesaing terdekat sakit hati. Rafa, semoga kamu tetap hidup ya. Ketika cukur rambut bersama Edi, Rafa menitipkan kantor kepadanya besok karena ia mau boyongan ke rumah baru. Hari boyongan tiba, CCTV dipasang. Mereka juga mempersiapkan kebutuhan bayi sambil membicarakan kemungkinan Ronald yang akan menjatuhkan mereka dengan berbagai cara. Kalau dia pakai pistol, Aku tangkap pelurunya, bab. Aku lempar balik ke dia. Lanjut, Farah mau cerita masa lalu, tapi Rafa sudah menerima semuanya, sehingga tidak ada lagi yang perlu diceritakan. Sementara Ronald dan komplotannya menyusun strategi menjatuhkan Rafa. Dan Rafa harus membalas atas kejadian kemarin. Sebelum tidur, Rafa gosok gigi dan menemukan giginya satu persatu copot. Untung hanya mimpi. Penafsiran dari Farah yaitu, itu tandanya orang dekat pasti meninggal. pagi hari mereka sayang-sayangan, kemudian sarapan bareng. Anehnya, Farah ngidam daging mentah. Makan pun sungguh tidak normal. Malam hari ketika tidur, Farah melihat sosok di belakangnya, kemudian grepe-grepe perutnya. Rafa pun sampai dibangunkannya, tentu saja nggak ngereken. Pagi hari waktu masak, Farah merasa ada tangan di perutnya. Hari ini adalah jadwal Farah kontrol. Terjadi keributan kecil karena Farah minta pergi sendiri. Ya, aku mau temenin kamu. Iya, tapi aku nggak minta kamu temenin aku. Rafa pun mengalah dengan pergi bekerja. Di kantor, Rafa curhat ke Edi tentang keanehan-keanehan yang terjadi pada Rafa. Pengen apa nih, masalah hormon nggak biasa. Ketika kontrol, Farah mengaku ngidam daging. Iya, tapi jangan kebanyakan ya. Hasil USG pun sudah jadi. Di proyek, Rafa mendapat kabar jika anaknya cowok. Ia juga memberikan Edi hadiah sebagai rasa terima kasih telah membantu proyeknya. Farah nyetir sendiri malam-malam. Tiba-tiba perutnya kerasa sakit. Nggak ada sinyal, terpaksa ia turun dari mobil minta bantuan manual. Beruntung ada Pak Sutri baik hati. Tolong Pak, saya pulang Bu. Tolong. Ayo Pak, cepat bawa masuk ke mobil. Di sisi lain, Rafa sudah sampai rumah. Tentu saja nggak ada Farah di sana. Farah diantar pulang oleh Pak Sutri tersebut. Mau nggak mau, ia harus melahirkan di meja makan. Aneh sekali karena perut Farah geronjal-geronjal. Bayinya pun bisa berputar 180 derajat. Bahkan ari-ari yang mau dikubur mendup-mendup sendiri. Farah dibawa ke kamar, disusul si bayi yang telah dimandikan. Pagi hari, Farah ngemong si bayi sambil memutar kotak musik. Tiba-tiba, malam hari, si bayi nangis terus. Ketika dilihatin, seakan-akan matanya nyala. Seekor sosok juga ada di belakangnya. Farah mengabarkan hal ini kepada Rafa, tentu saja ia nggak percaya, sehingga memantaunya dari CCTV. Ini kenapa? That's weird. Ini kenapa, Babe? Tepat waktu selamatan, Edi datang membawakan ART. Sekalian bayi dihitan. Namun, Nggak mempan, Pak. ketika si ART ngosek kamar mandi, ada tangan keluar dari WC. Ia pun lapor kepada Rafa.
Rumahnya ada setannya, Tuan. Si ART langsung mendatangkan orang pintar. Beliau diajak ke atas sekedar bertemu Farah, kemudian masuk menelusuri ruang bayi. Tentu saja fokus utamanya adalah si bayi itu sendiri. Kesimpulannya, si orang pintar nyuruh mereka pindah. Malam hari ketika menidurkan bayinya, Farah melihat si bayi berubah wujud. Sekali lagi, Rafa nggak percaya. Si pembantu yang cuci-cuci melihat bayi tergeletak di lantai. Rafa pamit mau ke kantor malam-malam. Otomatis, Farah harus menjaga bayinya sendiri. Suara tawa bayi terdengar dari lantai utama, sehingga Farah naik. Dicek di ruang bayi, tiba-tiba kosong. Malah Farah batuk-batuk, kemudian muntah yang isinya paku. Ada sosok di belakangnya membuatnya harus menyelamatkan diri. Tentu saja pintu terkunci. Ternyata si bayi dimomong si sosok. Kali ini si bayi dapat berjalan sendiri. Kereta bayi berjalan, dari dalamnya keluar tangan mengepal. Farah pun mengambil pisau guna menumbangkannya. Namun Rafa datang mencegahnya. Rafa ndelep pisau di meja makan. Ia melihat si bayi duduk di lantai. Didekati malah hilang. Kali ini Rafa percaya. Mereka memutuskan boyongan dari rumah tersebut menuju rumah lama. Baru datang, si tetangga terheran-heran karena si bayi nangis terus. Mereka nggak peduli dan langsung masuk ke dalam. Malam hari, Rafa bersantuy mengetahui Rangga nangis terus sehingga menggendongnya keluar. Datanglah si tetangga yang membantu gendong. Seketika Rangga diam, namun si tetangga dipersilakan masuk ke dalam rumah karena ia mau cerita tentang kasus penumbangan di scene awal. Si tetangga merasa kelalaiannya membuat si Ciwi ngedor dirinya sendiri sehingga ia memutuskan berhenti dari kepolisian. Diceritakan si korban tulangnya remuk tanpa luka. Bayinya juga membiru kehabisan darah. Menurut tetangga sekitar, itu disebabkan ritual sesat yang menumbalkan bayi. Farah sambatan jika Rangga batuk-batuk terus. Bahkan mulutnya mengeluarkan benang. Seketika Rafa mengalami hal sama. Menurut si tetangga, Rafa terkena santet. Perantaranya lewat Rangga. Bayi Anda sedang dimanfaatkan oleh seseorang untuk mencederai Anda. Solusinya, mereka harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Rangga masih menebak-nebak siapa yang mau mencelakakan keluarganya. Sasaran utama tentu saja Ronald. Saat seduat-duat, Rangga sampai di rumah Ronald. Baru masuk, ia disambut banyak lilin. Ia langsung gerebek. Datanglah sang istri, sehingga kita tahu jika lilin-lilin itu bukanlah untuk ritual. Rafa keisinan banget sehingga mau pulang begitu saja. Sebelum itu, Ronald berpesan. Lo tahu istilah musuh dalam selimut? Dalam perjalanan, Rafa baru ingat ketika Edi mengambil rambutnya dan mengambil kain bayi di pekarangannya, yang semua itu merupakan alat-alat santet. Itu artinya Edi adalah pelakunya. Kali ini, si sosok berhasil didatangkan. Edi datang ke rumah Farah, alasannya mau melihat bayinya. Apen-apen ia mau menggendong. Edi malah ngelantur, ia mengungkit-ungkit masa lalunya dengan Farah yang sebelumnya merupakan pasangan kekasih. Kita hampir punya baby, Farah. Kebetulan sekali Rafa datang sehingga Rangga berhasil diselamatkan. Kabar buruknya, Rafa harus terkapar. Aneh sekali karena Rangga menghilang dari gendongan Farah. Semua benda ngawang. Datanglah si sosok yang menggendong Rangga untuk disesep. Rafa yang terpojok diingatkan oleh kenangan indahnya bersama Farah. Ikatan cinta inilah yang membuat santet Edi gagal. Malahan si sosok berbalik memakan tuannya. Dengan demikian, Farah dapat turun dengan selamat, sementara jenazah Edi dalam kondisi kayang. Film pun berakhir. Oke,
Film ini mendapat 5,1 dari IMDb. Untuk rating versi saya beri nilai 6,1. Sampai di sini rangkum film Bayi Goib tahun 2018 dan see you next video.